Realita Pus TV Channel Bedepis liang Bedepis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik senak warga Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu pada umumnya. Kembali lagi di channel podcast kita, Podcast Betandang. Dan alhamdulillah hari ini kita betandang di sekretariat DPW Partai Umat. Ya, kita akan berdialog seputar persiapan atau kesiapan kedatangan tokoh nasional, yaitu siapa tidak kenal, yaitu Pak Amin Rais yang nanti akan berkunjung atau melakukan agenda di wilayah Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kota Bengkulu. Nah, untuk membahas itu sejauh mana kesiapannya, alhamdulillah kita hadir 3 narasumber yang cukup berkompeten untuk membahas diskusi terkait kesiapan menyambut tokoh nasional tersebut. Dan langsung saja kita obrol dengan ketiga narasumber ini. Dan sebelum kita ngobrol, ada baiknya nanti kita akan minta ketiga narasumber ini untuk memperkenalkan diri kepada adik sanak warga Kota Bengkulu, sehingga biar tahu siapa sih sosok di 3 narasumber ini. Yang pertama kita awali dengan abang yang di kacamata ini. Bang, silakan bang, perkenalkan diri bang. Biar adik sanak tahu nih bang, meskipun mungkin udah banyak yang tahu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Elvis Bakri, Ketua DPW Partai Umat Provinsi Bengkulu. Ya. Panggilannya apa nih? Panggilan akrab Elvis. Bang Elvis. Iya. Udah Elvis nih. Udah boleh, karena asli Padang. Oke, lanjut dengan abang siapa nih? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Imam Bayu Prasetyo. Saya ada di DPP sebetulnya. Dalam kepengurusan saya adalah Wakil Sekretaris Bidang PUK DPP Partai Umat. Panggilannya? Saya panggilannya Bayu sehari-hari. Pak? Bayu. Pak Bayu? Iya. Bukan Pak Imam ya? Bukan. Lebih akrab panggil Bayu. Oke, silakan. Next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Noca Almansa di DPW Provinsi Bengkulu. Saya sebagai Sekretaris Wilayah di Provinsi Bengkulu. Keseharian ya di Provinsi Bengkulu inilah. Salam kenal untuk semua adik sanak di Provinsi Bengkulu. Infonya mantan penggiat jurnalis ya? Iya, alhamdulillah kita sama-sama kemarin tuh sama teman-teman yang ada di sini juga ya. Saya salah satu jurnalis di Provinsi Bengkulu. Mantan jurnalis ya? Mantan jurnalis yang terjun ke dunia politik ini kayaknya. Ya, insya Allah seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Panggilannya Bang Noca ya? Ya, Bang Noca. Ya, ini kita awali dengan Pak Ketua DPW, Bang Elvis nih. Udah Elvis, ini kan kita khususnya pengurus DPW ini akan mempersiapkan diri ya untuk menyambut kedatangan Ketua Umum atau tokoh nasional kita, Pak Amin Rais. Sejauh manakah persiapan ini? Ini Hamin berapa ini kalau boleh tahu disampaikan kepada adik sanak warga Kota Bengkulu? Silakan. Ya, acara kita besok. Ya. Nah, untuk tim DPP, ketum dan kru rombongan nanti sore. Berapa orang itu? Sekitar yang dari Jakarta 6 orang. Oke. Sebagian sudah sampai dari Palembang lewat darat, termasuk Mas Bayu. Iya. Nah, Pak Amin Rais sendiri datang besok pagi. Besok pagi acara kita besok mulai jam 9 di Grace Horizon. Dan insya Allah beliau akan berada di Bengkulu sampai hari Jumat insya Allah. Nah, yang DPP sampai Jumat, Pak Amin kemungkinan sampai hari Kamis. Kamis sore. Nah, kita akan optimalkan beliau karena kita sadar betul bahwa Pak Amin ini adalah tokoh bangsa. Dia bukan saja milik kita yang di Partai Umat, dia adalah milik rakyat Indonesia. Nah, kalaupun hari ini beliau berijtihad di umat, ini adalah bagian dari ijtihad perjuangan beliau. Karena perjuangan itu kan butuh wadah. Nah, dulu beliau coba seorang diri menggerakkan mahasiswa 98. Nah, menjadi tokoh reformasi, ternyata itu saja tidak cukup. Nah, karena bicara di luar parlemen tidak memberikan dampak yang signifikan dalam konteks perubahan, maka beliau harus bicara dalam konteks internal parlemen. Harus masuk parlemen ya. Harus masuk ke parlemen. Nah, ini agenda ini apa aja ini rangkaian acara yang dipersiapkan atau yang akan dilakukan oleh Pak Ketua Amin Rais nanti? Khusus untuk Pak Amin, karena kita sampaikan tadi Pak Amin itu bukan milik kita saja, maka slot acara Pak Amin bersama kita itu hanya tanggal 3 sampai dari pagi sampai siang. Siangnya kita serahkan ke masyarakat Bengkulu. Nah, kemungkinan siang beliau akan sholat
Zuhur di Masjid Al-Mutakin. Masjid Al-Mutakin itu di mana? Pendakian. Oh, pendakian. Kemudian malamnya beliau akan berdiskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat di Balai Raya Semarak. Balai Raya Semarak ya. Besok paginya karena beliau ini mantan Ketua Umum Muhammadiyah, nah mungkin akan berkunjung ke Masyarakat Universitas Muhammadiyah Bengkulu. UMB. Nah siangnya kemudian kalau nggak ada perubahan akan memberikan kuliah umum di UMB. Di Muhammadiyah. Ya, Universitas Muhammadiyah. Nah ini Mas Bayu, bisa diceritakan nanti selain menyapa ini agenda politik apa saja nanti yang dibawa oleh dari DPP sendiri untuk memperkenalkan masyarakat Bengkulu, karena kan Partai Umat ini kan boleh notabene partai baru ini. Nah, bagaimana upaya-upaya untuk mempromosikan atau memperkenalkan Partai Umat ke masyarakat Bengkulu? Terima kasih. Ya. Jadi kalau ini kan sebetulnya rangkaian dari keseluruhan program pelantikan wilayah-wilayah, jadi roadshow. Jadi memang kami agendakan dari DPP untuk ketum melantik seluruh kepengurusan Partai Umat di semua provinsi di Indonesia. Sebelum ini kami datang ke Sumatera Selatan di Palembang dan sebelumnya lagi di Lampung. Bulan lalu dari akhir tahun di bulan Desember kami melantik seluruh provinsi di Jawa. Dan sekarang gilirannya Sumatera. Direncanakan sampai akhir bulan ini, akhir Januari ini. Ini juga bagian dari upaya kami untuk CR ya, terhadap keberadaan partai kami ini, partai baru, Partai Umat ini yang insya Allah akan menjadi bukan hanya alternatif, saya kira ini hanya menjadi satu-satunya pilihan bagi ceruk ini, ceruk yang kami sasar, yaitu anak muda, milenial, dan juga yang partai Islam yang berbasis Islam, berbasis Islam sesuai asas kami, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Dengan tagline kami, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Itu tagline-nya. Wah. Nah, ini bicara nanti untuk kesiapan nanti yang menuju, apalagi kan aturan atau regulasi untuk parliamentary threshold ini, bagaimana kesiapan DPP sendiri untuk mencapai apa yang diharapkan ini sehingga bisa lolos masuk jadi peserta nanti. Insya Allah sampai saat ini kami dalam progres yang on the track yang sangat baik. Saya kira teman-teman di DPP Provinsi Bengkulu saya kira juga udah melakukan banyak hal yang menuju ke arah itu. Jadi insya Allah kami siap nanti saatnya diperlukan, nanti saatnya verifikasi oleh KPU insya Allah. Karena ini udah lebih dari 50% saya kira ya upaya. Artinya optimis ya? Optimis, sangat optimis sekali. Nah, itu ada di sana bahwa dari DPP sendiri memberikan garansi optimis untuk bisa lolos menjadi peserta pemilu 2024 mendatang. Oke, dengan Bung Ocha ini kan dari kalangan muda ini sekaligus mantan atau ex jurnalis yang cukup tersohor di Provinsi Bengkulu, dan beliau memilih bergabung di Partai Umat, yang partai yang mungkin bisa menjadi wadah aspirasi oleh anak muda. Sejauh mana anak muda itu menyambut tokoh nasional ini akan menyapa anak muda di Provinsi Bengkulu? Ya, baik, terima kasih. Pada prinsipnya kita di Partai Umat ini, khususnya di kepengurusan di DPP Provinsi Bengkulu, itu kita lihat hampir dari 70% itu diisi oleh anak-anak muda. Karena begini, pada prinsipnya anak-anak muda ini kan selama ini kita lihat sudah sangat apatis terhadap perpolitikan nasional. Termasuk tidak terluput ini di Provinsi Bengkulu sendiri. Nah, dengan adanya Partai Umat ini saya melihat ada optimisme yang lebih terhadap partai ini, melihat dari sejarah yang dilakukan oleh pendiri partai sendiri Pak Amin Rais, itu penggerak anak-anak muda di 98. Nah, melihat dari track record yang dibangun oleh Pak Amin Rais, ini salah satu daya tarik yang membuat beberapa kepengurusan kita di DPW itu diisi oleh anak-anak muda, dan mereka cukup ibaratnya itu tertarik untuk bergabung dengan partai kita ini, Partai Umat, terlebih melihat dari kondisi perpolitikan nasional untuk saat ini, yang mana anak muda itu sudah sangat-sangat tidak diberikan peluang untuk berpolitik. Nah, dengan kita Partai Umat ini melihat sosok Pak Amin Rais itu menjadi daya tarik yang sangat kuat terhadap kepengurusan di DPW Provinsi Bengkulu. Saya sangat meyakini untuk pemilih-pemilih pemula di Provinsi Bengkulu, Partai Umat ini salah satu
partai yang akan menjadi pilihan utama mereka. Pilihan utama. Pilihan utama mereka. Khusus kalangan muda ya. Saya sangat optimis. Optimis ya. Terlebih lagi di beberapa kabupaten kota yang sudah kita bentuk itu diisi oleh anak-anak muda, ketua-ketua DPD-nya. Oh, pengurusnya ya? Iya, pengurusnya. Nanti energik sekali ya. Iya, sangat-sangat energik. Bahkan kepengurusan dalam sehari 2 hari mereka bisa selesaikan. Itu menandakan kalau mereka ini anak-anak muda yang semangat dalam berpolitik. Luar biasa ya. Nah, ini kembali dengan Bang Elpis ini. Bang Elpis, kan tentunya ada target ya. Artinya sebagai partai baru ya, Partai Umat ini tentu memiliki target di 2024 ini. Apa sih untuk target 2024 khususnya di Provinsi Bengkulu? Bisa diceritakan nih. Target kita kalau di Provinsi Bengkulu 1 kursi untuk setiap DP. Untuk provinsi. Okay. Begitu juga target kita di kabupaten. Itu target optimis ya. Karena memang target realistis ya. Kita bicara dari target optimis. Target optimis. Okay. Nah, realistisnya nanti kita lihat pergerakan. Ya. Karena kalau kita tidak berangkat dari ukuran optimis, ya benar. Nah, maka kemudian energi yang ada juga energi yang tidak optimis. Nah, ini kan teori the secret ya. Apapun yang Anda sampaikan, maka semesta akan membantu Anda untuk meraihnya. Itu ya. Maka optimis itu bagian dari doa. Optimis itu bagian dari keyakinan kita bahwa Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Nah, kita berprasangka baik kepada Allah bahwa optimisme kita ini akan diijabah oleh Allah. Karena satu keyakinan kita, setelah kita meletakkan azam kita, kemudian tawakal kita harus utuh kepada Allah. Nah, karena sungguhnya kekuasaan itu milik Allah. Kemuliaan itu milik Allah. Dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki, dia cabut dari siapa yang dia kehendaki. Nah, maka kalau optimisme kita hanya disandarkan pada ikhtiar kita, tanpa tawakal yang bulat kepada Allah, jauh. Artinya kalau bicara target, kalau kita akumulasikan satu provinsi dengan satu masing-masing 10 kabupaten, berarti 11 ya. Targetnya 11 kursi ya. Kita ada 7 DP. 7 DP. 7 daerah pemilihan untuk provinsi. Berarti target optimis kita 7 kursi. 7 kursi. 7 kursi kita optimis sehingga kalaupun nanti kita ingin maju di Pilgub, insya Allah cukup untuk satu partai saja sebagai pengusung. Siap jadi satu partai itu mengusung ya. Walaupun kita menyadari betul bahwa untuk melakukan perubahan itu kita nggak bisa seorang diri. Nah, nih Bang Elpis kan kita Partai Umat ini kan dianggap masyarakat kalangan ini bukan pecahan sih, mungkin bayang-bayang PAN ini. Bagaimana Umat ini artinya menjadi partai pembeda gitu, atau tidak minimal menarik simpati mungkin basis. Nah, ini bagaimana cara atau trik menarik simpati atau menarik, karena tidak lepas dari strategi kan dalam menarik simpati sehingga masyarakat care terhadap partai ini menjadi partai utama, jadi pilihan utama, bukan partai pilihan, tapi partai pilihan utama. Ini gimana? Iya, karena seperti kata sekretaris tadi, partai ini diisi oleh mayoritas anak muda. Ya. Maka yang kemudian kita gagas dari sini adalah bicara soal visi. Kita tidak bicara soal masa lalu. Ijtihad Pak Amin Rais, apapun yang menjadi latar belakang beliau, bagi kita tidak penting. Yang terpenting bagi kita hari ini adalah sarana perjuangan kita. Bagaimana kemudian kita mentransformasi gagasan ini sampai ke publik, sampai ke masyarakat, sampai ke akar rumput yang paling bawah, tentu sangat tergantung kepada kemampuan kita. Dengan jaringan kita yang ada, dengan komunikasi kita yang terbuka dengan semua pihak. Karena rahmatan lil alamin itu tidak terbatas pada siapapun, semua. Nah, umat itu tidak identik juga hanya umat Islam. Karena rahmatan lil alamin itu juga memberikan rahmat kepada saudara kita yang non muslim sekalipun. Nah, umat harus hadir untuk itu. Nah, bahwa hari ini ijtihad beliau Pak Amin mendirikan partai ini, ya kita berharap ini menjadi lokomotif dari perubahan yang dulu dia gagas 98. Ya. Nah, saya tidak tahu detailnya seperti apa karena tidak enak juga bicara itu urusan lain ya. Yang terpenting bagian adalah ini adalah lokomotif perjuangan kita. Ini adalah wadah perjuangan kita. Dan saya sampaikan berkali-kali, bagi kita partai politik ini bukanlah entitas politik ansih, tapi dia lebih pada entitas gagasan. Makanya kenapa anak-anak muda yang kita kumpulkan di sini, karena anak-anak muda inilah punya gagasan perubahan. Nah, kalau kita kumpulkan orang tua, dia banyak bicara soal masa lalu.
Kalau anak muda bicara soal masa depan. Nah, orang tua bicara soal sejarah masa lalu, kita menyiapkan sejarah untuk masa depan. Jadi sepakat ini mungkin di sana yang ada atau yang tengah menyaksikan tayangan ini bahwa Partai Umat ini boleh dikatakan tanda kutip partainya atau kendaraannya anak muda ini nanti ke depan. Gimana tuh? Ketua kita sendiri umurnya baru 36 ya. 36 tahun. Iya. Nah, di satu sisi mungkin bagi masyarakat yang apatis melihat umur 36 apa yang bisa dia buat. Ya. Tapi kita lupa bahwa setiap perubahan dalam sejarah peradaban manusia itu selalu diawali oleh anak-anak muda. Benar. Selalu diawali oleh anak-anak muda. Yang menaklukkan Konstantinopel. Ya. Muhammad Al-Fatih umur berapa? 17 tahun. Artinya apa? Anak muda yang punya kapasitas, anak muda yang punya idealisme, anak muda yang punya gagasan brilian, yang itu kemudian jadi magnet. Namanya magnet itu dia nggak perlu menarik, tapi partikel yang ada di sekitarnya tertarik sendiri. Artinya jadi magnet ya. Nah, itu ada sana obrolan kita bahwa terkait dengan kesiapan sejauh mana menyambut tokoh nasional, sekaligus kesiapan juga Partai Umat menyongsong sebagai peserta pemilu 2024. Semoga saja apa yang ditargetkan, apa saja yang diharapkan oleh Partai Umat khususnya di DPW Partai Umat Provinsi Bengkulu mampu tercapai ya. Khususnya mungkin bagi kalangan-kalangan anak muda, mungkin Partai Umat ini bukan hanya jadi pilihan tapi jadi pilihan utama untuk bergabung. Seperti Bung Nocha ini masih sangat muda dan dia mantan alumni wartawan, tertarik. Ini perlu juga kita tanyakan sedikit ini Bung Nocha nih. Apa sih yang bikin Bung Nocha tertarik ini dengan Partai Umat? Melirik Partai Umat kenapa sih? Sehingga mungkin jadi wawasan juga, mungkin jadi alasan bagi anak muda. Silakan. Ya, baiklah. Pada prinsipnya ketertarikan kita di dalam politik ini sebenarnya berawal dari sumbangnya suara-suara masyarakat yang sama sekali tidak didengar oleh pemerintah. Sumbangnya suara, khususnya ke suara anak muda ya? Suara-suara muda sama sekali sampai saat ini tidak didengar oleh pemerintah, baik pun pusat sampai ke daerah pun sampai saat ini sudah tidak terdengar. Oke. Kita lihat beberapa parlemen jalanan kita. Parlemen jalanan ya. Yang mereka berdemo. Iya. Semuanya hanya sekedar dicatat, habis itu tidak lanjutnya kan jarang sekali direalisasikan. Iya, benar-benar. Dengan berpartai politik inilah, dengan politik inilah salah satu cara kita anak muda untuk menyampaikan aspirasi yang kemungkinan akan lebih didengar oleh penguasa. Artinya pemuda harus terlibat ya, di dalam parlemen, dalam sistem pemerintahan. Saya berharap anak-anak muda Provinsi Bengkulu pada khususnya janganlah yang namanya terlalu ibaratnya itu pesimis dengan yang namanya partai politik. Jangan apatis ya. Jangan apatis. Ini politik. banyak salah kaprah nih. Jangan kamu terjun dalam politik. Gak boleh berpolitik. Padahal nanti kalau orang-orang baik tidak terjun dalam dunia politik, orang-orang jahat yang akan terjun dalam dunia politik. Makanya itu. Sepakat ya? Sepakat itu. Makanya saya bilang pada prinsipnya kembali saya ajak oleh anak-anak muda Bengkulu. Mari kita berpolitik. Sekarang ini tidak ada satupun yang ada di dunia ini yang tidak terlepas dari politik. Benar. Jual beli garam aja pakai politik. Jelas. Dalam keluarga pun sudah berpolitik. Dalam keluarga pun sudah. Pas kita bangun tidur pun sudah berpolitik. Benar. Maka daripada itu, inilah salah satu jalannya kita untuk bisa bersuara lebih. Benar. Untuk anak-anak muda ke depan, kita tidak perlu mengandalkan parlemen jalanan lagi. Tidak zamannya lagi mungkin ya. Zamannya lagi untuk berparlemen. Harus terjun ya. Jadi aktor. Ke politik dan harus jadi menyuarakan. Karena begini, saya kutip sedikit pembicaraan dari ketua kami, ketua DPW, bahwasanya kalau seorang kita anak muda yang biasa, ketika kita berbicara, mungkin hanya di lingkungan itu yang akan mendengar. Tetapi kalau kita sudah mendapatkan jabatan politik, sekali kita tepuk meja sampai ke pelosok negeri akan mendengar suara kita. Jadi anak muda bisa viral secara instan ya. Janganlah berapatis dalam berpolitik. Nah, itu bagi kaula muda, khususnya anak-anak milenial Bengkulu, tentunya Partai Umat memberikan ruang yang besar-besar, seluas-luasnya bagi anak muda yang untuk ya mungkin bisa menjadi aktor, bisa ingin terjun dalam dunia politik. Tidak salah Partai Umat menjadi pilihan. Dan semoga saja apa yang dicita-citakan Bung Nocha ini semangatnya sama dari anak-anak muda Bengkulu ya. Sepakat ya Bang ya? Oke. Itulah dari sana diskusi kita, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menginspirasi adik-adik sana di Provinsi Bengkulu. Semoga juga kita doakan Partai Umat mampu mencapai targetnya ya di pemilu 2024 mendatang. Dan semoga saja agenda yang dilakukan oleh Pak Amin Rais di sini berjalan dengan lancar tentunya ya. Oke. Nah,
Demikianlah diskusi ini, dan sebelum diskusi ini kami akhiri, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe ya. Semoga channel ini terus berkembang dan kami tetap semangat menyajikan konten-konten yang inspiratif, edukatif, dan informatif tentunya. Tapi sebelum kita akhiri, kita ada jargon nih Bang. Icon tagline kita nih tadi kan tagline Partai Umat apa ya? Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Nah, kalau kita ini Realita Positif Channel, abang-abang menjawab bedepis. Itu kalau bahasa Bengkulu Bang, bedepis itu langsung nampar langsung gitu Bang. Jadi sekali tayang gitu langsung berasa gitu Bang. Jadi nanti abang bilang sepakat ya, serentak ngomong, aku bilang Realita Positif Channel, abang-abang bilang bedepis. Ada ekspresinya itu. Jadi menunjukkan semangat kita tuh semangat Partai Umat. Oke, siap ya? Oke. Realita Positif Channel, bedepis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.